melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Beberapa rumah sudah tenggelam, termasuk rumah saya. Mohon bantuannya segera tim SAR untuk mengevakuasi. Takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang terjebak di dalam rumah. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat Setelah pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Andromeda Rizal. Banjir bandang melanda wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Ini merupakan visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa dari informasi yang diperoleh Metro TV. Banjir bandang yang melanda kawasan Cisarua terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dari visual yang kami terima, sejumlah warga mencoba menyelamatkan kendaraan yang terseret arus deras banjir. Segera tim SAR untuk mengevakuasi. Takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang Banjir bandang ini dipicu oleh hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak Minggu sore. Hingga saat ini belum ada informasi apakah ada korban jiwa atas kejadian ini. Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Beberapa rumah sudah tenggelam, termasuk rumah saya. Mohon bantuannya segera tim SAR untuk mengevakuasi. Takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang terjebak di dalam rumah. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat video saya, tolong melaporkan dari Kampung Pensiunan RW 01 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan saat ini pemirsa kami terhubung dengan Camat Cisarua, ada Heri Sisnandar. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak Andromeda. Baik Pak Heri, bisa Anda gambarkan hingga malam hari ini bagaimana kondisi terkini dari lokasi banjir bandang saat ini Pak? Baik, sementara bisa kami laporkan akibat dari curah hujan yang sejak sore tadi. Sementara yang terlapor ke kami, kemudian personil kami juga dengan beberapa stakeholder sedang di lapangan. Ada 5 jembatan yang putus di wilayah Kecamatan Cisarua, di antaranya di Tugu Utara, Batu Layang, kemudian Tugu Selatan, Jogjogan, dan perbatasan Kopo dengan Cipayung Megamendung. Lalu kemudian info sementara ada yang hanyut di Desa Citeko dan ini belum ketemu. Sedang kita konfirmasi ke lokasi dengan Pak Kepala Desa, Pak Haji Sahrudin. Kemudian beberapa wilayah di desa wilayah Kecamatan Cisarua memang terdampak banjir akibat luapan aliran air yang ada di wilayah kami. Nah, kemungkinan kita akan coba siapkan untuk dapur umum di wilayah yang banyak terdampak. Dan sementara konsentrasi kami karena jalur utama puncak juga sedikit terganggu dengan longsornya pagar dari Hotel Basalama yang dekat sekali dengan wilayah rest area. Ini sedang kita coba kerahkan alat berat untuk mengevakuasi sekitar longsoran. Jadi sementara bisa dilalui hanya one way saja. Nah, mungkin ini yang kita akan coba normalkan dulu jalan, dan kemudian kita sedang data berapa banyak warga kami yang terdampak sambil kita assessment, dan insya Allah mungkin kita akan tetapkan nanti dapur umum di wilayah yang banyak terdapat untuk tangkap darurat yang bisa kami lakukan sementara. Pak Heri, tadi Anda menyampaikan ada 5 jembatan Pak yang terputus. Ini
5 jembatan ini jembatan mana saja Pak yang menghubungkan daerah mana dengan mana begitu Pak? Kemudian yang pertama yang menghubungkan dengan Tugu Utara dengan Tugu Selatan, kemudian Desa Batu Layang dengan Jogjogan, kemudian Jogjogan dengan Lewi Malang, dan Kopo dengan Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung. Demikian Pak. Baik dari 5 jembatan ini apakah ini memberikan dampak juga Pak bagi akses untuk warga Pak untuk menuju ke beberapa... Betul, tentu ini beberapa terutama yang jog-jogan dengan Lewi Malang tentu ini merupakan jalur akses utama dan jembatan juga cukup besar dan tentu ini sedikit mengganggu aktivitas ya, sekalipun memang ada beberapa masih bisa kita lalui, misalnya lewat Cilember atau mungkin agak memutar jauh, kemudian lewat lewat Batu Layang yang melalui Hotel Cokro juga bisa, tapi memang tidak terlalu representatif mungkin ya. Yang terutama yang sangat vital adalah yang menghubungkan antara Batu Layang dengan Desa Lewi Malang yang merupakan akses utama yang kebetulan tidak jauh dari lokasi kantor kecamatan. Baik, Pak Heri, dari gambar yang kami terima begitu Pak, ini banjir juga cukup deras begitu terjadi sejak sore hari tadi hingga malam hari ini. Tadi Bapak sempat menyampaikan ada beberapa warga yang hanyut. Apakah hingga malam hari ini bisa dikonfirmasi Pak? Apakah ada korban jiwa? Sementara yang kemungkinan korban yang ada di Citeko ini yang tidak kita konfirmasi di lokasi. Kemudian di tempat yang lain belum terlaporkan ada korban jiwa, alhamdulillah. Tinggal yang di Citeko aja yang mesti kita pastikan informasinya A1-nya atas nama siapa, dan kami sudah turunkan personil Pol PP dan dari BPBD untuk cek lokasi tersebut. Kemungkinan perkembangan nanti kita coba laporkan kemudian. Baik, Pak Heri, hingga malam hari ini belum ada terlaporkan korban jiwa begitu ya Pak ya. Tapi hingga malam hari ini apakah ada upaya begitu Pak? Baik, silakan Pak Heri. Sudah kita coba lakukan upaya, kemudian personil kami Pol PP dengan beberapa stakeholder desa, Tagana dan dari personil BPBD juga sedang cek lokasi. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa terima masih A1-nya seperti apa. Mudah-mudahan semoga saja tidak ada korban jiwa. Baik, kami harapkan begitu juga Pak, semoga tidak ada korban jiwa. Tapi kalau dari video yang kami terima ini aliran cukup deras begitu ya Pak ya. Ini wilayah mana saja Pak yang bisa Anda gambarkan begitu yang terdampak sangat parah Pak? Yang terdampak yang paling banyak korban adalah di Pangsiunan di Desa Tugu Selatan, kemudian di beberapa wilayah di Batu Layang dan Jogjogan juga, termasuk di Kelurahan Cisarua. Dan merata, tapi yang paling banyak yang di Tugu Selatan tentunya. Oh, baik, Pak Heri, ini cukup merata ya. Kalau dari saat ini kondisi terkininya Pak, apakah cuaca di sana masih turun hujan atau bagaimana Pak? Sementara kondisi masih gerimis, sisa-sisanya alhamdulillah. Mudah-mudahan saja luapan airnya sedikit menurun. Mudah-mudahan tidak hujan kembali gitu ya. Tapi sementara masih gerimis. Kondisi terakhir di lokasi izin. Baik, Pak Heri, tadi Anda sempat menyampaikan Pak sudah ada beberapa upaya begitu yang dilakukan baik dari personil BPBD kemudian juga dari pihak-pihak yang lainnya. Kalau dari video yang kami terima begitu Pak, ini untuk aliran listrik dan juga lampu begitu masih menyala Pak. Apakah ini tidak dikhawatirkan Pak, tidak menjadi adanya dampak yang tidak diinginkan begitu Pak? Karena kalau tadi dari video yang kami terima ini aliran cukup deras begitu Pak. Alhamdulillah yang terdampak memang jebatannya saja untuk listrik. Sementara kami juga sudah koordinasi dengan PLN. Mudah-mudahan informasi masih aman untuk aliran listrik. Saya pikir sih itu. Ya. Baik, listrik masih aman ya Pak Heri. Bisa Anda gambarkan kembali Pak untuk kondisi terkini di wilayah Bapak melaporkan. Apakah ini banjir masih terjadi? Dan apakah ini aliran juga ini cukup tinggi begitu untuk di wilayah Cisarua Bogor? Sementara tidak deras tadi ya, pada saat hujan deras ya, sedikit ada pengurangan debit. Mudah-mudahan
dengan berturunnya meradanya hujan, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu kami dalam rangka mengevakuasi untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk tanggap daruratnya. Sementara kondisi terakhir seperti itu. Baik, apa yang akan dipersiapkan Pak Heri dengan tim BPBD, kemudian dengan tim-tim lainnya Pak saat ini? Kita sedang mencari lokasi, terutama untuk yang wilayah pensiunan, kita akan cari lokasi untuk persiapan untuk dapur umum. Demikian Pak. Oke, saat ini lagi akan mencoba untuk dapur umum begitu ya Pak ya? Baik, siap. Ya. Sejauh ini Pak, ada berapa begitu Pak? Berapa kepala keluarga, berapa juga rumah yang terdampak Pak per malam hari ini? Apakah sudah ada data pastinya Pak? Sementara sedang melakukan pendataan oleh teman-teman BPBD dan beberapa personil Tagana dan kami dari kecamatan dan Pol PP belum terinformasi secara lengkap datanya, masih dalam proses pendataan sampai hari ini. Baik, masih dalam proses pendataan begitu ya Pak ya, untuk terkait dengan korban dan juga beberapa rumah warga di sana. Pak, sejauh ini apakah sudah ada informasi juga Pak dari Pak BMKG sebelumnya apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Cisarua per malam hari ini Pak? Sementara belum ada informasi dari BMKG Pak Igin. Sebetulnya kondisi seperti dari kemarin sudah mulai hujan ya. Kita sempat khawatir juga. Hanya memang mungkin karena sore tadi curah hujan cukup deras ya, dan memang di beberapa wilayah di beberapa waktu yang lalu juga sempat kejadian luapan. Jadi sebetulnya memang antisipasi awal sudah kita lakukan, perbaikan beberapa, hanya mungkin karena curah hujan malam hari ini karena agak lama juga durasi waktunya, sehingga kapasitas saluran airnya kemungkinan tidak kuat ya menampung debit yang cukup besar akibat hujan sore hari sampai malam hari ini. Baik, Pak Heri, ini kan curah hujan juga cukup tinggi ya Pak ya. Tadi Bapak menyampaikan dari sore hari sampai dengan malam hari ini. Sebenarnya untuk terkait dengan kejadian ini baru pertama kali kah atau memang sebelumnya ini sudah pernah terjadi Pak? Kalau untuk di pensiunan beberapa bulan ke belakang di akhir tahun lalu sudah terjadi sempat jebol dan sudah diperbaiki oleh PUPR. Dan untuk banjir yang agak besar memang untuk beberapa 5 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak terjadi, begitu baru malam ini aja kejadiannya. Saya kira sudah agak cukup lama juga ya, tidak ada kejadian yang sifatnya besar begitu. Hanya beberapa bulan lalu memang sempat ada jebol untuk aliran air irigasi yang ada di pensiunan, dan itu sudah diperbaiki oleh pihak PUPR. Baik, berarti Pak Heri kami konfirmasi kembali bahwa kejadian banjir ini apakah betul karena adanya tanggul jebol begitu Pak? Untuk tanggul jebol hanya di wilayah pensiunan saja. Dan itu terjadi beberapa bulan lalu dan sudah diperbaiki. Nah, untuk wilayah yang lain, sepertinya memang karena debit airnya cukup besar mungkin ya, sehingga ada 5 jembatan yang jebol karena memang mungkin debit airnya tinggi kemudian dan meluap sampai ke atas. Gitu. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Baik Pak, saya pikir karena alasan utamanya debit air yang tinggi ya Pak ya? Betul. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat hasil asesmen dari BPBD seperti apa, kira-kira antisipasi ke depannya seperti apa. Yang pasti sementara untuk tanggap darurat kita coba akan persiapkan sementara dapur umum di wilayah yang paling terdampak, khususnya di wilayah pensiunan. Kita akan coba persiapkan itu dari lokasi dan mungkin mulai malam ini kita akan coba persiapkan itu. Baik, Pak Heri, tadi Pak Heri sempat menyampaikan Pak bahwa sejauh ini tim masih akan membuat begitu untuk dapur umum dan beberapa perlengkapan lainnya begitu Pak. Tapi untuk sementara ini apakah ada tempat yang dikhususkan untuk evakuasi dari para korban yang ada? Alhamdulillah untuk sementara beberapa memang ada yang sudah coba kita evakuasi untuk menghindari korban gitu. Tapi untuk 1-2 rumah sudah kita coba evakuasi, termasuk
Kebetulan staf kami juga ada yang sedikit terdampak dan sudah kita evakuasi sementara. Yang lainnya sementara kita akan coba lihat nanti kondisinya. Kira-kira jika memang dibutuhkan untuk evakuasi sementara, nanti kita coba siapkan beberapa tempat untuk cadangan evakuasi jika memang kondisinya parah gitu. Oke, untuk wilayah yang terparah sendiri Pak, ini di bagian mana saja Pak? Kalau kami lihat dari video yang kami terima ini untuk di wilayah Cisarua saja atau ada beberapa wilayah lainnya Pak yang terdampak sangat parah? Sementara di wilayah Tugu Utara dan Selatan ya, yang sementara mungkin agak parah, agak massal begitu, dan wilayah yang lain hanya 1-2 rumah saja yang terdampak. Jadi mungkin sementara kita akan konsentrasi di desa Tugu Utara dan Selatan, termasuk mengevakuasi longsoran yang mengganggu jalan protokol. Saya pikir itu sementara. Baik Pak, ada yang terkena longsoran untuk di jalan utama Pak, ini jalan mana Pak? Apakah ini menghambat juga untuk akses mobil atau motor? Betul, sementara yang harusnya dua way ya sementara masih tertutup jadi one way, harus buka tutup. Kita sedang coba evakuasi, alat berat sedang kita dorong ke lokasi seputaran Hotel Basalama. Kebetulan tidak jauh dari rest area puncak. Ini yang sedikit mengganggu aktivitas lalu lintas. Jadi sementara mungkin kita konsentrasi untuk normalisasi jalur utama dulu. Demikian. Baik Pak. Pak Heri, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk wilayah yang terparah begitu di wilayah Tugu Utara, kemudian juga di selatan begitu. Untuk wilayah Tugu Utara dan Tugu Selatan ini, berapa jumlah rumah ataupun berapa jumlah warga Pak yang terdampak? Masih dalam proses pendataan Pak. Izin mungkin nanti cepat informasi perkembangan lebih lanjut kita laporkan kemudian. Kita juga kebetulan sudah ada dari Forkopimda Pak Dandim juga di lokasi, pimpinan Wakil Ketua DPRD juga sudah di lokasi, sedang kita coba asesmen. Mungkin perkembangan lanjut A1-nya kita laporkan kemudian ke pimpinan termasuk juga rekan-rekan media nanti. Baik Pak, kami konfirmasi kembali bahwa sejauh ini ada 5 jembatan yang terputus begitu ya Pak ya di kawasan Cisarua. Ya. Kemudian juga saat ini pihak dari tim Bapak sendiri ini masih mencoba untuk memetakan, masih mencoba untuk melengkapi data-data begitu ya Pak ya? Ya, demikian. Tapi hingga sejauh ini berarti belum bisa kami laporkan. Bagaimana? Berarti hingga sejauh malam hari ini belum ada korban jiwa begitu ya Pak ya? Sampai hari ini alhamdulillah belum ada informasi korban jiwa dan kepastian yang terdampak nyawa masih dalam proses pendataan. Saya kira itu mungkin sementara informasi bisa kami berikan ya. Mungkin beberapa lebih lanjut nanti coba kita laporkan kemudian setelah informasi A1-nya dan beberapa hal yang mungkin langkah-langkah yang akan kami diskusikan dengan pimpinan dan forum Forkopimda termasuk juga kebetulan ada pimpinan DPRD juga yang sudah ada di lokasi. Kira-kira langkah seperti apa yang perlu diambil untuk percepatan penanggulangan ini. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan informasinya. Baik, terima kasih Heri Risnandar, Camat Cisarua atas informasi Anda di Breaking News Metro TV. Selamat kembali bertugas Pak Heri. Terima kasih, mohon doanya untuk semua. Baik, kami doakan semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir bandang yang menerjang di kawasan Cisarua, Bogor. Terima kasih Pak Heri Risnandar. Di dalam rumah. Baik pemirsa, baru saja kami mendapatkan informasi dan juga kejadian banjir bandang ini menerjang kawasan Cisarua, Bogor. Tadi berdasarkan keterangan dari Camat Cisarua, Heri Risnandar menyampaikan bahwa hingga malam hari ini akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Bogor dari sore hari tadi hingga malam hari ini 5 jembatan terputus di wilayah Cisarua. Dan tadi sempat disampaikan juga ada 2 wilayah yang terdampak cukup parah, yaitu di wilayah Tugu Utara juga Tugu Selatan. Hingga sejauh ini pihak dari BPBD kemudian juga dari pemerintah
daerah masih terus berupaya untuk menyiapkan beberapa perlengkapan, terutama untuk dapur umum dan juga menyiapkan sejumlah kebutuhan lainnya bagi warga yang akan mengungsi. Tadi disampaikan juga bahwa ada dua wilayah yang menjadi terdampak cukup parah, yaitu Tugu Utara dan juga Tugu Selatan. Hingga sejauh ini memang kondisi di sana masih cukup tinggi curah hujannya, dan juga tadi disampaikan juga bahwa pihak dari pemerintah daerah Cisarua sendiri ini sudah mendapatkan informasi baik dari BM terkait dengan intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Dan tadi disampaikan juga bahwa banjir bandang ini terjadi karena luapan dari debit air yang cukup tinggi. Hingga sejauh ini pihaknya masih terus berupaya untuk mengevakuasi beberapa korban yang berada di 5 daerah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Heri sendiri bahwa 2 daerah menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup parah. Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Beberapa rumah sudah tenggelam, termasuk rumah saya. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Minggu sore hingga malam hari ini mengakibatkan peningkatan tinggi muka air Kali Ciliwung di Bendung Katulampa mencapai 220 cm atau berstatus siaga 1. Dan inilah kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di pos Bendung Katulampa, Kota Bogor pada Minggu malam. Tinggi muka air mencapai 220 cm yang artinya status bendungan dalam siaga 1. Status ini berpotensi untuk menyebabkan banjir di wilayah hilir termasuk Jakarta. Ketinggian ini pertama kali tercatat pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dalam waktu 1 jam 30 menit atau tepatnya pada pukul 21:30 waktu Indonesia bagian Barat, air kembali naik hingga mencapai 220 cm. Petugas Bendung Katulampa Andi Sudirman memperkirakan air dari Bendung Katulampa akan tiba di Jakarta dalam waktu sekitar 10 hingga 12 jam ke depan. Dan masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung, terutama untuk di wilayah Jakarta, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang dapat terjadi. Pemirsa, banjir bandang melanda wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Dari informasi yang diperoleh oleh Metro TV, banjir bandang yang melanda kawasan Cisarua ini terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dari visual yang kami terima, sejumlah warga mencoba untuk menyelamatkan kendaraan yang terseret arus banjir. Dan banjir bandang ini dipicu hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak Minggu sore. Hingga saat ini belum ada informasi apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun tadi berdasarkan
Wawancara kami bersama dengan Camat Cisarua menyampaikan bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk mengevakuasi beberapa rumah warga dan juga beberapa warga yang berada di Cisarua, Bogor. Dan pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa hujan deras dengan intensitas yang tinggi mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Minggu sore hingga malam ini, mengakibatkan peningkatan tinggi muka air Kali Ciliwung di Bendung Katulampa yang mencapai 220 cm atau berstatus siaga 1 hingga malam hari ini. Dan inilah kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di pos Bendung Katulampa, Kota Bogor pada Minggu malam. Tinggi muka air mencapai 220 cm yang artinya status bendungan dalam siaga 1. Status ini berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir termasuk Jakarta. Ketinggian ini pertama kali tercatat pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dalam waktu 1 jam 30 menit atau tepatnya pukul 21:30, air kembali naik hingga mencapai 220 cm. Petugas Bendung Katulampa, maksud kami, Andi Sudirman memperkirakan bahwa air dari Bendung Katulampa akan tiba di Jakarta dalam waktu sekitar 10 hingga 12 jam ke depan. Masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung, terutama di wilayah Jakarta, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan pembahasan di hari ini bahwa Katulampa saat ini siaga 1. Tadi pemerintah dan juga pihak-pihak terkait memberikan himbauan untuk 10 hingga 12 jam ke depan. Ini beberapa wilayah yang ada. Jakarta ini berpotensi terjadi banjir. Dan tadi sempat kami wawancara salah satu pihak dari pihak kecamatan, yaitu Heri Risnandar, menyampaikan bahwa hingga beberapa jam ke belakang memang curah hujan yang sangat tinggi ini terjadi hingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Terutama tadi disampaikan ada 5 wilayah yang terdampak. Salah satu wilayah yang cukup parah adalah untuk di wilayah Tugu Utara dan juga Tugu Selatan. Bahkan tadi disampaikan juga ada 5 jembatan yang terputus di kawasan Cisarua. Dan tadi dihimbau untuk warga memang yang melewati di 5 jembatan ini untuk di wilayah Tugu Utara, kemudian juga Tugu Selatan dan wilayah Jogjogan ini untuk memutar ke tempat yang lainnya. Dan hingga malam hari ini memang belum terlaporkan adanya korban jiwa dan hingga saat ini petugas masih terus menyisir dan juga mempersiapkan data-data terkait dengan kebutuhan dan juga laporan apakah ada korban jiwa. Dan sehingga sejauh ini memang untuk kondisi sendiri ini masih cukup deras untuk wilayah di kawasan Cisarua Bogor. Tadi pun pemirsa disampaikan juga selain karena curah hujan yang cukup tinggi untuk di wilayah Cisarua, memang dalam beberapa tahun terakhir ini tidak pernah terjadi adanya banjir bandang seperti di malam hari ini. Namun karena alasan debit air yang cukup tinggi, akhirnya banjir bandang ini terjadi di kawasan Cisarua Bogor. Dan tadi kami pun sempat bertanya kepada Camat Cisarua yaitu Heri Risnandar bahwa saat ini pihaknya masih mencoba untuk membawa alat berat karena memang ada beberapa longsoran terutama untuk di wilayah Puncak Bogor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan cuaca buruk di kawasan Bogor, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Yudi Irawan.
Selamat malam Yudi. Ya, selamat malam pemirsa dan juga rekan Metro TV di manapun Anda berada. Ya. Baik Yudi, bisa Anda laporkan hingga saat ini di mana Anda melaporkan saat ini dan kondisi cuaca di sana seperti apa? Ya, saat ini saya berada di kantor Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dan saat ini kondisi cuaca di kawasan puncak sini sudah berhenti curah hujannya, dan saat ini tinggi muka air Bendung Katulampa juga berangsur turun. Tadi sempat mencapai 220 cm atau berada di status siaga 1, dan saat ini ketinggian air sudah berangsur turun. Dan saat ini saya juga sedang memantau beberapa lokasi banjir yang ada di Cisarua. Demikian. Yudi, tadi kami mendapatkan informasi bahwa hingga malam hari ini terkait dengan dampak banjir ini ada 5 jembatan yang terputus begitu. 5 jembatan yang terputus ini untuk di wilayah mana saja, Yudi? Ya, dan 5 jembatan terputus tersebut berada di daerah Cisarua, dan saat ini saya juga belum mendapatkan informasi yang resmi terkait masalah di mana lokasi jembatan tersebut, dan saat ini juga saya sedang mengumpulkan beberapa informasi terkait kejadian di daerah Cisarua. Demikian. Baik Yudi, hingga malam hari ini memang untuk terkait dengan intensitas curah hujan ini terjadi sejak kapan begitu? Dan apakah ketinggian Katulampa ini akan berpotensi naik kembali? Karena tadi informasi yang kami terima ini mencapai 220 cm begitu Yudi. Baik, untuk cuaca hari ini dan kemungkinan jika wilayah puncak ini terus diguyur hujan seperti tadi sore hingga malam tadi, ada kemungkinan debit tinggi muka air Kali Ciliwung ini bisa saja kembali meningkat, dan saat ini kondisi cuaca di kawasan puncak saat ini sudah tidak lagi hujan. Artinya kemungkinan tidak lagi tinggi muka air Kali Ciliwung itu kembali meningkat. Baik, untuk kondisi di puncak saat ini sudah tidak lagi hujan begitu. Yudi, kemudian apakah di wilayah mana saja begitu yang terjadi adanya banjir ini? Apakah untuk di wilayah Cisarua saja atau ada di wilayah-wilayah lainnya? Ya, untuk cuaca hari ini memang sedikit cenderung merata ya dari wilayah puncak hingga ke wilayah kota Bogor. Dan mungkin sekitar wilayah Kabupaten Bogor juga mengalami hujan yang merata, dan saat ini curah hujan sudah cenderung berhenti. Demikian. Baik, terkait dengan Katulampa sendiri saat ini memang sejak kapan begitu Katulampa ini sudah siaga 1, Yudi? Oke, baik, bisa kami laporkan bahwa kondisi tinggi muka air di Bendung Katulampa yang terjadi pada pukul 21:30 itu mengalami kenaikan setinggi 220 cm. Sebelumnya pada pukul 20.00 tinggi muka air Kali Ciliwung ini terpantau pada ketinggian 80 cm, dan selang 1,5 jam tiba-tiba air meningkat di Bendung Katulampa. Baik Yudi, dengan ketinggian 220 cm ini sebenarnya apa yang perlu dipahami oleh masyarakat terutama untuk di wilayah Jakarta begitu? Oke, menurut berdasarkan informasi dari petugas pos Bendung Katulampa, sebaiknya untuk masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung sepatutnya mewaspadai kiriman air dari Bogor ini. Baik, untuk selalu mewaspadai begitu ya? Baik, Yudi, apakah sebelumnya ini ada informasi juga baik dari pihak BMKG ataupun juga pihak-pihak terkait dengan cuaca buruk yang terjadi dari sore hari hingga malam hari ini untuk di wilayah Bogor? Baik, sebelumnya dari pihak BMKG juga sudah menginformasikan ya bahwa 3 hari ke depan bahwa akan terjadi cuaca yang cukup ekstrim, terutama di curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor. Namun saat ini perkiraan tersebut juga benar bahwa sejak
siang hari atau sore hari menjelang malam ini cuaca di Bogor juga terus mengalami turun hujan dengan intensitas yang sedang dan tinggi. Begitu patut diwaspadai bahwa untuk masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung atau di bantaran sungai-sungai lainnya harus tetap waspada untuk menghadapi cuaca ekstrem dalam pekan ini. Baik Yudi, tadi Anda menyampaikan bahwa ketinggian di Bendung Katulampa ini semula 80 cm begitu. Kemudian selang beberapa saat berubah menjadi 220 cm. Dan per hari ini dan per malam hari ini apakah ada perubahan begitu? Betul, dan tadi setelah saya meninggalkan pos Bendung Katulampa, ketinggian air sudah cenderung berangsur turun ya, dari 220 cm turun menjadi 200 dan turun menjadi Yudi? Yudi, apakah Anda bisa mendengar suara kami di studio Metro TV? Ya. Baik pemirsa, berdasarkan dari informasi yang kami terima dari kontributor Metro TV yang berada di wilayah Bogor, tadi menyampaikan beberapa keterangan. Baik, Yudi sudah mendengar suara kami, Yudi? Ya. Baik Yudi, silakan dengan laporan Anda. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa ketinggian air saat ini berangsur turun begitu. Dari 220 cm, kemudian saat ini turun begitu. Berapa keturunan yang pasti hingga malam hari ini? Untuk saat ini saya belum memantau untuk perkembangan di jam segini ya, karena saya harus melihat dulu laporan yang diterima dari pihak pos Bendung. Dan mungkin beberapa saat kemudian saya akan bisa kembali melaporkan kondisi terkini di Bendung Katulampa. Tapi per malam hari ini dengan intensitas curah hujan yang rendah begitu, tidak hujan kembali, apakah Bendung Katulampa ini akan turun begitu? Karena tadi informasinya 220 cm berubah begitu. Ya, dan kemungkinan malam ini mudah-mudahan tidak lagi turun hujan ya, karena saya berada di puncak ini juga sudah tidak lagi turun hujan, dan begitu juga di wilayah Kota Bogor sudah tidak lagi turun hujan, dan mudah-mudahan kondisi cuaca kembali bersahabat seperti biasa. Baik Yudi, saat tadi Anda melaporkan, apakah untuk di wilayah sekitar Anda ini ada kejadian banjir begitu? Saya belum mendapat informasi di sekitar wilayah Kecamatan Cisarua ini, maka saya akan laporkan nanti ketika sudah sampai di wilayah Puncak Pas. Baik, terima kasih Yudi Irawan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, yang Anda saksikan malam hari ini merupakan visual terkini yang kami terima akibat dari hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah kawasan Puncak Kota Bogor dari Minggu sore hingga malam hari ini, mengakibatkan tinggi permukaan di Kali Ciliwung, Bendung Katulampa. Berdasarkan informasi dari kontributor Metro TV, Yudi menyampaikan bahwa ketinggian dari bendungan sendiri ini mencapai 220 cm dan saat ini berstatus siaga 1. Tadi disampaikan juga
bahwa ketinggian dari permukaan bendung Kali Ciliwung ini memang sempat terjadi adanya peningkatan semula 80 cm, selang beberapa menit begitu ketinggian air ini berubah menjadi 220 cm yang artinya status bendungan dalam siaga 1. Dan status ini berpotensi menyebabkan banjir untuk di wilayah hilir termasuk di Jakarta. Dan pemirsa, memang ketinggian dari banjir ini tadi tercatat pertama kali sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dalam waktu 1 jam 30 menit atau tepatnya pada pukul 21.30 air kembali naik hingga mencapai 220 cm. Dan mengutip apa yang disampaikan berdasarkan wawancara kami dengan Camat Cisarua, Heri Risnandar, bahwa akibat banjir bandang ini ada 5 jembatan yang terputus untuk di kawasan Cisarua. Dan juga banjir ini mengakibatkan ada 2 wilayah yang terdampak cukup parah, yaitu di Tugu Utara, kemudian juga Tugu Selatan. Saat ini pihak dari Camat Cisarua bersama dengan BPBD masih berupaya untuk mempersiapkan beberapa kebutuhan untuk warga, terutama untuk mencari lokasi dapur dan juga menyelamatkan warga-warga yang terdampak akibat dari banjir bandang yang menerjang kawasan Cisarua Bogor. Hingga pukul 23.49 waktu Indonesia bagian Barat, pemirsa, kami belum mendapatkan laporan apakah ada korban jiwa akibat banjir bandang yang menerjang kawasan Cisarua Bogor per malam hari ini. Namun untuk wilayah yang terdampak tadi disampaikan ada beberapa wilayah, dan 2 wilayah ini menjadi wilayah yang terdampak paling parah, yaitu di wilayah Tugu Selatan. Dan saat ini untuk kondisi terkini di Cisarua Bogor, tadi berdasarkan dari pernyataan Camat Cisarua, Heri Risnandar, bahwa sudah tidak turun hujan kembali dan juga dapat dipastikan bahwa debit ketinggian banjir sendiri hingga per malam hari ini berangsur turun. Dan untuk di wilayah lainnya tadi juga disampaikan juga untuk di wilayah Puncak Bogor sendiri ada wilayah yang terdampak longsor dan pihaknya saat ini masih berupaya untuk menerjunkan satu alat berat karena memang ini mengganggu aktivitas atau mobilitas bagi kendaraan dari 2 sisi. Dan pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini merupakan visual yang kami terima di mana pada malam hari ini hujan deras mengguyur wilayah Cisarua Bogor dan juga dengan dibarengi begitu dengan petir ataupun kilatan yang cukup tinggi juga untuk di wilayah Cisarua Bogor. Mohon bantuannya segera tim SAR untuk mengevakuasi, takutnya warga Kampung Pensunan khususnya RW 1 masih ada yang terjebak di dalam rumah. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat video saya, tolong melaporkan dari Kampung Pensiunan RW 01 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Anu arah luhur bejakeun euy di Stokola ieu jembatan ieu hancur ieu. Jembatan Parapatan ieu tuh. Tuh. Pegat jembatan Parapatan. Dan pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bogor pada Minggu malam ini menyebabkan bencana alam di beberapa wilayah, terutama di wilayah Kecamatan Cisarua, khususnya Kampung Pensiunan Desa Tugu Selatan. Banjir bandang yang terjadi ini merendam banyak rumah, merusak bangunan, dan juga bahkan menghanyutkan sejumlah kendaraan. Hingga kini memang belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau kerugian akibat kejadian ini. Dan berdasarkan informasi dari Camat Cisarua, yaitu Heri Risnandar, mengatakan
bahwa bencana alam di wilayahnya ini terjadi akibat dari curah hujan yang sangat tinggi di kawasan puncak. Dan menurutnya ini beberapa titik wilayah tersebut mulai terjadi ada banjir, longsor hingga menyebabkan adanya kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan juga jalan yang amblas. Rumah kerendam rumah. Aduh. Rumah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir bandang di Cisarua Bogor, kita akan bergabung dengan reporter Metro TV ada Elma Rosana. Selamat malam Elma. Elma, apa informasi terkini terkait banjir bandang di Cisarua Bogor? Ya, Elma dan juga pemirsa, saat ini kami tengah menuju ke arah puncak Cisarua Bogor karena memang dari informasi yang diketahui ini terjadi banjir bandang di sekitar atau di pasar Cisarua Bogor tersebut. Nah, ini kami masih menuju ke arah sana karena memang dari cuaca saat ini jalanan masih terlihat basah, yang mana berarti tadi sudah terjadi sudah hujan deras mulai dari sore hari hingga mungkin tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini kami sedang menuju ke titik dari banjir bandang tersebut, yaitu di daerah rest area Gunung Mas, yang mana dari informasi yang beredar ini ada beberapa titik yang menjadi banjir atau yang diterjang oleh banjir bandang, salah satunya di rest area Gunung Mas, kemudian juga ada di daerah Tugu, yang mana tadi yang terparah ini ada di daerah Tugu Selatan dan juga Tugu Utara. Tidak hanya banjir bandang, Andro dan juga pemirsa, namun juga terjadi longsor, kemudian ada juga kerusakan dari beberapa infrastruktur seperti jembatan yang terputus. Tadi menurut informasi dari Camat Cisarua yang mana mengatakan bahwa ada sekitar 5 jembatan yang terputus akibat banjir bandang tersebut, seperti di beberapa titik. Nah, titik dari jembatan tersebut yang putus ada di daerah Dogdokan, kemudian Tugu Selatan, Batu Layang, kemudian di daerah Megamendung, Tugu dan juga Tugu Utara. Dan jika kita lihat dari informasi yang baru saja diberikan, ini untuk ketinggian dari adanya Sungai Ciliwung yang mengakibatkan tanggul jebol sendiri, dari data terakhir ini ketinggiannya mencapai 220 cm, yang mana ini berarti sudah hampir ke permukaan dan dikhawatirkan akan adanya susulan banjir bandang juga di daerah Jakarta. Dan sampai saat ini Andro dan juga pemirsa, ini kami masih menuju ke rest area Gunung Mas, yang mana ini masih sekitar 10 sampai 15 menit lagi, dan kita akan terus mengupdate karena tadi jika kita lihat atau merujuk dari informasi Camat Cisarua mengatakan bahwa ada beberapa korban yang hanyut, namun masih belum dapat dipastikan berapa jumlah korbannya. Nanti kita akan terus mengupdate karena memang sudah ada penanganan dari stakeholder terkait seperti Pol PP, kemudian dari masyarakat sekitar dan dari pemerintahan Cisarua yang menerjunkan beberapa petugas untuk mengevakuasi dari adanya masyarakat yang terdampak banjir bandang tersebut. Dan kita akan terus mengupdate nanti Andro dan juga pemirsa, dan kita terus berharap bahwa tidak ada korban jiwa dari banjir bandang dan juga longsor ini. Dan untuk informasi lainnya, memang tadi dari banjir bandang ini juga menyebabkan longsor, yang mana longsor menyebabkan beberapa dari jalur arteri ini hanya bisa dilalui one way. Namun untuk titiknya kami masih belum dapat memastikan, Andro dan juga pemirsa, di titik mana saja yang akhirnya lintas terkait one way tersebut, mengingat memang longsor tersebut mengganggu dari masyarakat untuk berlalu lalang di malam hari ini. Andro. Baik, Elma, dari titik Anda melaporkan saat ini, bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah masih turun hujan atau seperti apa? Dan tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk menuju ke titik Anda saat ini membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Apakah ada penutupan arus lalu lintas atau bagaimana situasi di sana?
Andro, terkait dengan cuaca saat ini, tadi kami berangkat dari kantor Kedoya Metro TV, kemudian melewati dari Tol Jagorawi. Ini hanya ada gerimis kecil dari sekitar Jakarta hingga titik kami saat ini, yang mana perjalanan tadi jika kita melihat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Ini hanya ada hujan atau gerimis kecil. Namun jika kita melihat dari jalanan selama kita menuju dari Kedoya dan juga sampai ke Tol Jagorawi ke arah Pasar Cisarua Bogor, ini memang masih terlihat basah, dan beberapa titik tadi yang kami lewati memang ada genangan, namun hanya kecil dan tidak terlalu mengganggu dari lalu lalang masyarakat yang melewati Tol Jagorawi ke arah Pasar Cisarua Bogor. Dan hingga saat ini, Andro, ini tadi kami juga lancar menuju ke arah rest area Gunung Mas. Tidak ada penutupan jalan ataupun tidak ada dari kemacetan yang berarti. Namun ini jika kita melihat, Andro, ini sudah ada penumpukan dari mobil-mobil yang menuju ke Pasar Cisarua, dan kita masih menunggu apa penyebab dari adanya kemacetan ini. Apakah mungkin memang adanya penutupan akibat dari longsor tersebut? Ini kita masih menunggu dari pemadatan ini, Andro. Baik Elma, terima kasih Elma atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, itulah tadi Breaking News Metro TV. Mewakili kru yang bertugas, saya Andromeda mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.